Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCM Jambangan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 mengadakan audiensi ke PCM Sepanjang. Ya, ini di sini kita tepatnya di Jalan Raya BBK nomor 6A di Masjid Al-Manar ini, yaitu di lantai atas. Ini tempatnya ya. Ini suasana Masjid Al-Manar PCM Sepanjang. Kita akan masuk ya di atas melalui tangga. Ini kita naik tangga. Sana langsung. Nah, ini kondisi PCM Sepanjang kantornya, tepatnya di depan rumah sakit Khotijah, dan tampak di sana SD Muhammadiyah Taman dan SMP Muhammadiyah Taman. Ruangannya masih sepi nih kelihatannya ini. Sarapannya rawon, iwak empal dan telur asin ya. Nih sajian pagi oleh PCM Sepanjang. Ini sebelum kita mulai audiensi disediakan sarapan pagi oleh PCM Sepanjang. Pak Menteri Agama Pak Alam Samadu ngamuk. Nah, ini Bapak Ketua kita, Bapak PCM Jambangan, Bapak Munir, dan Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pak Taris sedang Pak Arifin yang didampingi oleh Abah Sampun untuk sarapan pagi ciri khas PCM Sepanjang. Ya, untuk menghormati tamu adalah bagian dari amal sedekah. Nih, Pak Yasid lagi menikmati sarapan pagi. Ya, di Hotel Bintang 7 PCM Sepanjang bersama Pak Muarifin ini. Mari kita bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk alhamdulillah pagi ini kita semua bisa menerima dan punya keinginan untuk silaturahim kepada PCM Sepanjang yang sebenarnya sudah Agustus lalu. Iya. PCM Sepanjang ada PCM dan PDM dari luar kota itu ingin silaturahim di sini, kadang harus menyelesaikan waktu karena mereka bisa kita ini bisa terwujud dengan silaturahim kita, meskipun teman-teman hari ini banyak sekali tidak bisa sebentar itu kebetulan di Cina karena beliau bisa ada sesering kemarin juga dari luar izin Pak Warno ya, Pak Warno itu dosen MS ya, di tempatnya
biasanya beliau ada waktu, tapi kadang-kadang Pak Tonggo juga barangkali bisa besok kalau ada tidak baru, karena Pak Tonggo juga orang sibuk di luar kota, di luar pulau. Jadi mohon maaf, sampai 2 bulan baru kita bisa. Kalau kita di kantor SDM Semia sama kan sekarang jadi satu. Jadi SDM sama Semia itu sekarang kita jadikan satu manajemen namanya supaya pembinaannya bisa dari sana. Jadi sekarang yang dikenal itu bukan apa gabungan yang di SMK 1 Panggil untuk mengembangkan beberapa tahun lama itu. Terus di Sukodono itu ada SD Zam-Zam, terus SMP itu terus SD Mumtaz depan desa itu, terus ada SMA itu SMA dan SD ini ada di depan, ini ada yang di belakang di BPN ada di kampung ada gedung 2. Lalu ada PT Sinar Surya Selasa, itu usahanya 2, ada GMT yang insya Allah nanti kita akan jadikan BPN, karena mungkin kita akan mengakuisisi BPN-nya yang ada sahamnya dari BP. Jadi belum masih proses. Lalu ada BP, lalu sebenarnya adalah Sismu, kantornya digedekan di tanah yang sebenarnya juga sedang dibangun SD. Datang sekitar 5.000 lebih bisa juga. Kemarin itu juga ada BCM Tulangan itu waktu mau mendirikan Semia, saking semangatnya sudah terima murid, isinya begitu. Dan ternyata setelah kita tanya juga setelah dipanggil daerah sama BWN masih jauh biasanya izin, kita sudah berani terima murid. Akhirnya ya kita ke workshop kita yang diserahi untuk yang ngatur memilih murid-murid itu, meskipun belajarnya ada di rumah. Jadi kita ini juga banyak artinya tapi tidak apa-apa itu, karena prinsipnya yang saya sampaikan pada Pak Murid, prinsip sepanjang itu yang pertama itu kerja, harus bergerak. Yang kedua kompak, yang ketiga ta'awun, yang keempat komunikasi. Itu yang kita upayakan, karena sifat kita ini secara kebersamaan itu memiliki landasan kolektif. Jadi tidak Superman tapi super team dari kami. Dan karena kita ini juga kegiatannya banyak, anggarannya juga besar, sehingga kita semua itu sistemnya RAP, mungkin Pak Murid sudah tahu. Kegiatan DCM itu dalam 1 tahun anggarannya kurang lebih berapa? Sekitar 15 M. 15 tahun. Dan kemarin kita coba itu karena kita bangun SD, kemungkinan akan berkurang sekitar 4 M, dan kita belum tahu nanti kita ambilkan dari mana. Manajemen terbuka. Kita kan ada server di sini yang juga dipakai oleh BP. Server kuat itu di dalam itu pakai server. Dia pakai server ini. Ini juga pakai server kita. Jadi kita ini semuanya sistem digital. Kalau rapat ini kan tidak pakai absen, Pak. Nanti hasilnya sudah ada di dalam, sudah ada yang merangkum hasilnya siapa yang tidak ada absen, kecuali nanti kalau ada tamu ini orang saja. Nah, itu kondisi kita. Tapi saya nggak tahu nanti manajemen itu sekitar apa yang makanya
keluarga. Jadi akhirnya teman-teman itu bersepakat lulus perserikatan ini tidak sekedar sebagai organisasi tapi juga forum. Kalau anggaran kita segitu nggak mungkin Pak. Kita itu ya nggak mau infak itu kan nggak susah. Tapi harus cari duit. Ya tentu setapak di setapak. Dan kan yang bodohkan dan beratnya. Mungkin teman-teman melihat panjang berbeda ke macam sekarang. Tapi kita itu jangan ada duit lagi harus dibuka. Kecuali uang yang memang cadangan. Karena kita itu tidak bisa menggunakan uang cadangan itu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sangat mendesak. Apa kalau seperti COVID kemarin, kalau kita nggak punya dana cadangan untuk menggajikan yang lain bagaimana? Untuk gaji guru bagi. Sementara yang namanya pemasukan kan sangat terbatas. Dan itu tidak kita pakai COVID. Kita anggap kita nggak punya. Kita sudah menspis lah. Untuk apa istilahnya itu ya masuk termasuk diagendakan di dalam itu. Nanti disampaikan kapan bisa dibahas, lihat urgensinya gitu loh Pak. Ini apa ya gitu. Nah, baru nanti ditetapkan waktunya itu. Karena itu maaf barangkali kok lama itu. Kenapa menurut Pak Kadi kita supaya belum ngecek soal disampaikan juga. Saya sendiri belum ngecek itu karena biasanya surat langsung dimasukkan di grup ya, baru kita diskusikan. Kapan ini bisa apa? Terus pokoknya saya ini diterima soal yang menjadi kontrol dari sobat jadi agak sibuk Pak teman-teman ini agak sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Itu kabar umum dari Jalan Spanyol. Sekarang kita dulu dari Bapak Presiden dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang menghormati para pimpinan cabang Spanyol, yang menghormati teman-teman pimpinan cabang Jambangan, sampun guru kami, Pak Bama guru kami, pelatih juga pasti. Artinya tidak asing bagi di cabang Sepanjang karena 98 saya masuk di Sepanjang ngajar di STM itu 98 sampai 2013 menambahkan di STM Sunda itu ya iya sampai tetap saat itu Pak, Pak, ya, kami Bapak, soroti ini. Apa Pak? ini kan baru dengan senior kami, sesepuh kami, Pak Abatris. Abatris ini pimpinan cabang Jambangan yang lama, Jadi 2 periode memang kalau jadi pimpinan cabang majikan agak susah ya. Banyak yang tidak mau, banyak yang nolak. Alhamdulillah Abatris bertahan selama 2 periode di cabang Jambangan. Setelah itu donasi ke kami ini. Alhamdulillah beliau sudah mewariskan 3 amal usaha. Yang pertama adalah panti asuhan Muhammadiyah Pagesangan yang dekatnya pasar Pagesangan itu lantai berapa itu? Lantai 3 ya, lantai 3. Kemudian Masjid Al-Firdaus yang jelas-jelas milik Muhammadiyah juga, wakaf milik Muhammadiyah. Kemudian Masjid Al-Huda yang belum masih wakaf secara pribadi perseorangan, sekarang sudah beralih ke wakaf kesyariatan. Ini dia Abatris yang Al-Huda Pagesangan. Di dalam itu Jakarta belum menjadi. Jadi beliaunya yang alhamdulillah masih semangat, kalau sudah sepuh kondisi sudah seperti itu, alhamdulillah masih semangat memberikan motivasi kepada generasi berikutnya. Nah, kemudian ini ada Pak Bambang, ini juga di pimpinan cabang, Pak Taris ini juga pimpinan cabang,
kemudian Pak Yazid juga di ranting, kemudian Pak Muridin ada di cabang, mungkin dikasih lagi karena dia Pak Masjid Al-Huda pakai tangan, Al-Firdaus dan Yai Ibrahim juga dikasih lagi. Juga dengan cabang semuanya. Pak Asrawi sekretaris ranting Karah, ranting Karah di Al-Huda Karah. Yang lain mohon izin tidak bisa hadir karena kepentingan di luar kota. Jadi maksud dan kami alhamdulillah bisa terwujudkan dalam bulan ini dan pada hari ini. Sekali lagi matur kepada panjenengan semuanya yang telah mengundang kami untuk beraudisi tentang perihal banyak hal. Yang tadi disebut oleh Pak Sampun tentang cabang semacam itu juga banyak PR, apalagi PR besar bukan PR kecil, PR besar ya. Nah ternyata di cabang semacam ini luar biasa. Jadi rapat itu luar biasa ya, biasa rapat luar biasa. Memang harus kerja terus rapat itu betul ya. Jadi salah satunya kuncinya itu. Jadi semangat sekali, maka alhamdulillah menjadi motivasi kepada cabang Jambangan yang masih baru. Dan kemudian di tim kami cabang itu ada ide memang rapatnya adalah mencari aset tanah untuk aum gitu, sehingga ada tim pemburu tanah istilahnya di wilayah Kecamatan Jambangan ya. Dan ternyata ada di Penjapos yang harganya cukup fantastis, minta 10 miliar 250 juta dengan ukuran 1.200 sekian, 246. Memang strategis tempatnya di pinggir jalan raya besar di arah Penjapos itu. Ya, alhamdulillah beliaunya orang Nadiyin, Pak. Tapi saya pada kita ya. Alhamdulillah soal sudah lengkap semuanya, sudah dicek di BPN, alhamdulillah tidak ada masalah. Nah kemudian beliaunya boleh diansur dan uang mukanya dari 5 M awalnya turun 2 M ya. Terus kita nego sampai mentok minta 200 juta ceritanya, jadi mentok 200 juta BP-nya dari 5 M kita tawar turun 2 M, tawar lagi ketemunya 200 juta. Nah sementara cabang Jamin belum punya aum yang produktif, sekolah tidak punya, hanya bersifat sosial ya, masjid dan panti asuhan. Tidak mungkin kita bisa menggunakan dari itu. Maka kemudian kita seperti beberapa teman-teman yang ada di wilayah Surabaya, di PDN sudah, PDN juga banyak PR, kemudian di cabang Miyong, kemudian juga banyak PR di sana. Nah sambil menunggu bagus dari cabang sepanjang itu, kita berupaya untuk mencari terobosan itu. Nah akhirnya kemarin alhamdulillah dibimbing Allah Taala, teman-teman kerja keras, akhirnya ya donatur tarik sumbangan sana sini mencapai angka 41 juta. Nah ternyata masih kurang untuk ada sampai 200 itu uang DP-nya. Alhamdulillah ada salah satu panitia yang meminjami untuk nutup uang muka itu. Nah cuman nanti Desember harus dikembalikan. Nah jadi sudah selesai pembayarannya di DP-nya kepada pemilik tanah itu sudah. Memang kita punya PR untuk mengganti dari salah satu panitia yang ngalangi dulu, karena yang pemilik tanah itu minta segera waktu itu karena banyak penawaran dari beberapa yang lain. Nah jadi salah satunya kita pemilihannya tadi kebetulannya adalah bisa diansur ya. Nah waktu itu saya set di beberapa teman di seluruh Jawa Timur, kan penghulu Muhammadiyah kan punya grup di Jawa Timur. Saya coba share ya untuk cari mana yang misalnya Muhammadiyah mana yang sanggup beli silahkan, misalkan dari Tulungagung, Trenggalek yang kaya silahkan beli tanah itu tidak apa-apa gitu ya. Ternyata juga sama-sama punya PR semuanya, punya harapan semua di PDN masing-masing. Nah, akhirnya ya sudahlah kita optimis saja, jangan pesimis, jangan putus asa. Allah itu sugih kan gitu. Misalnya Muhammadiyah itu kan sudah terbiasa begini,
sudah harus kerja keras, alhamdulillah tidak ada. Nah, kita optimis saja. Pokoknya panitia harus kompak tadi ya, betul. Panitia harus kompak, ya. Harus tolong menolong, harus membantu, itu betul itu namanya. Kalau satu yang ngendoni, wah, masuk ini 10 miliar sudah pudar itu sudah pudar. Nah, jadi sampai hari ini kita masih mencoba terus, kerja terus, berdoa terus, bagaimana kita berupaya untuk itu. Nah, sehingga nah semoga lah kita ngaji ke sepanjang ngaji berguru bagaimana trik-triknya ini supaya kita tidak yang kecil, yang besar itu sekalian jadi yang besar sekalian supaya kita karena angka 10M itu tidaklah kecil ya. Dengan ukuran seperti itu di pinggir jalan dan alhamdulillah beliaunya gini, kalau sudah lunas nanti saya infakkan ke Muhammadiyah 1,5 M. Kita buat MUU dan buat draft, memang sudah sama teman-teman di hukum misalnya ya, para pengacara itu untuk buat draft itu. Apakah nanti betul angka 1,5 M untuk membantu kita kalau sudah lunas. Nah kemarin beliaunya bilang, Pak minimal nanti 1 tahun dari uang muka ini saya minta nanti setahun itu sudah bayar 2M, betul ya? Nah, setahunnya harus 2M. Nah kalau soal nanti tidak bisa soal lain, yang penting ada angka jelas 1 tahun 2M. Itu juga bukan perkara kecil ya, 2M itu ya. Karena yang kita jaring masih yang ikan-ikan kecil, bukan yang ikan paus ini yang kita jaring ya. Nah, monggo nanti teman-teman mungkin ada yang lengkapi nanti, yang waktu sangat terbatas, monggo teman-teman bisa menyampaikan kelengkapan data, nanti upaya kita, usaha kita, supaya nanti ini paling tidak teman-teman di sepanjang ini bisa memberi pandangan apa yang kita lihat dalam waktu yang 1 bulan ini, yang Desember nanti kan harus kembali om itu kita masih mungkin dapat sekian. Saya kira itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertambahkan, silakan. Ini Pak Ketua Panitianya ini Pak, ini Pak Taris, ini pengacara ini Pak. Ini Ketua Panitianya. Monggo Pak Taris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, sekalipun kaya juga bukan keluarganya, itu sudah wajar. Tetapi solusi yang diambil oleh BCM Jawa Barat, kita akan berburu ke sana karena polanya hampir sama, semuanya serba boleh. Dan kali ini karena ini Pak Ibrahim pernah nyampaikan, belum pernah kita mendapatkan penjual seenak kita. Nah, namanya Pak Suyono, dia punya persewaan sewa menyewa alat pesta. Jadi dia bekerja sama dengan macam-macam, dia yang menyediakan alat-alatnya. Oleh karena itu, mumpung ini kesempatan baik buat kita dan Pak Suyono, ini sekalian saya minta masukan dari Pak Sampun, Pak Darwan, kalau punya ini sebenarnya dia punya 5.000, jadi dari Karagung depannya Jawa Pos sampai belakang SMA 18. Dia punyanya itu semua 5.000 sekian. Yang di tengah tol itu juga nggak terbayar. Jadi uang itu hilang. Nggak tahu siapa yang kena tol itu 1.000 sekitar 50. Yang punya kita 1.246. Yang sisa sekarang 270 yang dekatnya SMA 18. Itu ada karena nakal ya. Pemkotnya diincepi sama Pemkot, sekarang masih jauh. Kalau jenengan punya, saya minta juga ini nanti boleh jadi ada keuntungan kalau di kita 8.500.000 yang Jawa Pos itu. Di situ cuma dijual 3 juta. Ya, 3 juta itu masih ya harus ngusir Pemkot, harus ngopi, makanya harganya lebih murah. Kalau jenengan nanti punya orang-orang yang bisa membangun misalnya yang kecil-kecilan, apa namanya? Perumahan kecil-kecilan, terus sebenarnya hebat. Nanti bisa kita jual 4.000 atau 4.500. Itu masih laku karena di situ harga pasarannya 5-6 yang dalam. Kalau di kita itu 8,5. Bahkan kemarin waktu Pak Menteri ngomong itu sudah ada yang nambah 9 juta
yang per meternya. Kalau kita kan diberi 8,5. Kalau ada orang termasuk mau disewa sama Prabowo yang untuk dapur umum gitu. Nah, itu makanya itu sudah segera sama Kodam. Makanya kita syukur dengan Pak Suyono diberikan itu semuanya. Dan terakhir kemarin belajar Mas Aris, Mas Aris kalau misalnya nanti sampai saya kan ada teman yang mau rencana hibah. Jadi hibah kita itu dari 3M sampai 8M. Kalau tanah itu milik kita, milik Muhammadiyah. Terus saya sampaikan ke Pak Suyono kalau misalnya balik nama bagaimana? Oh, gampang ya. Pokoknya kalau 5M, itu tak jangan Muhammadiyah. Jadi kalau kita sudah bayar 5M, itu langsung balik nama ke Muhammadiyah, baru nanti kita dapat hibah yang dari luar. Termasuk Pak Munir kemarin waktu ceramah di rumahnya Pak Munir ada siapa? yang dosen ujian suara yang Ponorogo. Apa Jermani itu linknya Timur Tengah yang juga ada hibah. Jadi nanti kalau kita punya tanah yang memang atas nama Muhammadiyah, dia bisa mengelingkan. Jadi nanti peluang kita itu ada 2 hibah yang memang kalau sudah nama Muhammadiyah. Makanya Pak Nur tadi sampaikan, kalaupun bukan miliknya PCM Jamban, meskipun Sokwai pokoknya Muhammadiyah, nanti yang mengelola PCM Jamban. Jadi rencana memang demikian dan pendiriannya rencana mau SD karena di sekitar perumahan kita itu peluangnya besar karena perumahan tidak ada yang biasanya kita SD Muhammadiyah 24 Ketintan kan mereka juga punya basis sendiri. Almubidah jauh lah ya, makanya kita peluang terutama Muhammadiyah dan kita punya yang Almubidah itu kan juga TK yang terbaik di sekitar situ. Nah, cuma kalau itu kan bukan Muhammadiyah. Maksud kita kalau nanti ada SD unggulan di sekitar kita, saya meyakini akan lebih cepat. Apalagi pinggir jalan masih sebenarnya peluang itu saya berharap untuk BCM Jambangan mensupport, terutama yang 200 juta Pak, karena Desember itu harus nyaur ya. Itu harus minimal meminjam ke BCM Jambangan, BCM Sepanjang. Tapi kalau kasih 5M ya tambahan enggak kan Pak, karena segera ya. Kalau ngutang 5M itu tambah sip karena memang kalau sudah nama Muhammadiyah nanti kita tinggal peluang-peluang yang hibah tadi yang kita sasar. Jadi nggak terlalu lama mungkin ya. Kalau sekarang dikasih 5M mungkin 2006 ini kan kurang berapa bulan saja itu bisa kita ajukan yang hibah tadi. Saya kira itu saja dan saya berharap juga ada kabar baiknya dari BCM Sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, PCM Sepanjang PCM Jambangan ini termasuk golongan Ustadz Afin ya, golongan yang masih mengharapkan bantuan-bantuan dari tetangga kiri kanan yang terdekat. Karena PCM Sepanjang ini sudah terkenal se-Indonesia bahwa Muhammadiyah terkaya ini adalah Sepanjang. Nah itu adalah doa umat. Ya. Sejak kepemimpinan Ustadz Abdul Ghani almarhum ya, dilanjutkan dengan Abah Abdul Karim ya, insya Allah saya kenal beliau-beliau itu. Apalagi tambah ini adalah guru saya Pak Samsul ya, dosen saya. Alhamdulillah. Memang kami paham sepanjang ini terus berputar. Apalagi sekarang diamanai oleh pimpinan wilayah untuk harus bantu ini, bantu itu. Nah kami sebagai PCM yang terdekat dengan Sepanjang ini sangat berharap gitu. Sangat berharap. Ya nggak usah ake-ake kalau Mas Taris ngomong tadi 5M itu terlalu lah. Ya. Ya pokoknya awal dia mulai kono gitu loh. Nah seperti itu.
Iya, permohonan. Karena mohon maaf, mengapa kok PCM Jambangan nggak ono duit kok katai gitu. Karena mohon maaf, baru kali ini Pak, kali ini penjual tanah ini kok begitu lunak Pak. Sepanjang gue Muhammad apa, mohon maaf, PCM Jambangan ini ono piro, wis, nah sampean ono doi, wis ngansur itu sak karep sampean. Ya Allah, orang itu kok. Baru kali ini saya ketemu Pak. Dulu saya di Wonokromo nggak seperti itu, kaku-kakuan Pak. Itu sakmene ya sakmene, sampai butuh kok. Tapi ini ya luar biasa. Nah kami juga berdoa selalu bahwa beliau ini mudah-mudahan ya akhirnya itu semuanya diwakafkan ke Muhammadiyah. Itu doanya seperti itu. Selalu saya sebut Pak Suyono, getarkan hatinya ya Allah gitu. Karena memang PCM Spanja ini termasuk kan PCM baru yang ingin bagaimana seperti PCM-PCM yang lain. Mosoret kalau amal usah alles itu. Kalau mengharapkan dari Al-Firdaus, Al-Huda, apalagi mohon maaf, panti asuhan kami ini kan dalam proses kepemilikan ini masih proses, Pak. Ya masih proses. Sudah keluar, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, harap-harap cemas kapan deh PCM sepanjang undang awal TV. Oh, undang-undang gitu sih. Alhamdulillah, begitu kabar share dari Pak Ketua, alhamdulillah sebagai PCM baru dari PCM yang tertua sepanjang ini, ya kami dibantu dengan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh pimpinan, termasuk dari Ketua Panitia. Nah, kami di Batu Piro, di Utani Piro, ya mudah-mudahan harapan itu ya kami tahu apa yang sudah diceritakan oleh Pak Ketua tadi, Pak Ustaz. Dulu saya, Pak Samun, saya kami tahu masa panjang itu luar biasa dalam perkembangannya, termasuk dari pimpinan sepanjang. Kami sangat berharap sekali yang sudah ada keluhan dari Pak Ketua tadi, PCM Jambangan di 200 ini kapan ini segini balik. Yang mudah-mudahan kami tetap ikhtiar kepemilikan tanah ini tidak lama lagi menjadi milik perserikatan yang ada di Jawa. Terima kasih begitu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah PCM Jambangan bisa soal PCM Saya tahu Dr. Samsul ini sudah lama membina di PCM Jambangan sebenarnya. Ya, jadi bunyinya waktu itu pengajian yang kita adakan di Al-Huda itu adalah PCM. Kami mengundang ke saudara-saudara kita seluruh PCM, tapi waktu itu karena memang PCM masih beleret ya, jadi diundang itu masih belum ada semangat untuk datang. Nah, dalam PCM Jambangan itu selalu seakan-akan ada yang melemahkan berdirinya PCM itu, terutama ya saudara kita sendiri itu sesama muslim, karena bencinya kepada kita ya, kalau saya katakan sampai-sampai waktu kita membangun Masjid Al-Firdaus itu saya mencoba minta bantuan ke DMI wilayah waktu itu, mendapat bantuan tangki besar itu untuk tandon. Itu banyak sekali jumlahnya. Karena kami dari Muhammadiyah
minta satu tandon saja nggak diberi, padahal saya termasuk pengurus PW DMI, itu aja nggak diberi. Sampai itulah saudara kita, ya mudah-mudahan aja semuanya itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi pula perjuangan di Jambangan untuk PDM ini selain dimusuhi oleh pihak-pihak luar yang seperti itu, dan di Masjid Al-Huda sendiri sering Pak, setiap mau mengadakan sholat id misalnya, kebetulan kalau sholat idnya tidak sama, mereka itu pasti mengajak untuk mengikuti pemerintah. Kenapa kita tidak mengikuti pemerintah? Padahal pemerintah itu kan harus kita ikuti. Mereka seperti itu. Dan alhamdulillah apapun yang mereka sampaikan itu kita masih bisa melakukan sesuai dengan kehendak kita, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Muhammadiyah. Juga pernah di Al-Huda itu tiba-tiba kiainya, saya itu mempunyai wakil, waktu itu saya jadi ketua takmir, wakil saya itu kiai saya itu tiba-tiba memimpin kunut waktu subuh. Nah, waktu itu saya tidak ada, lalu saya dibilangi oleh Pak Mu'arifin dari dasar yang membilangi saya. Kalau waktu itu ada imam yang menjalankan imam subuh, tetapi setelah itu sekalipun dia juga memberikan kultum, alhamdulillah dapat kita atasi hanya dengan saya menyampaikan, hendaklah kita kembali kepada awal masjid ini, apa yang dilakukan kita tetapkan seperti itu dan jangan dirubah sampai kapanpun. Alhamdulillah itu masih tetap, dan alhamdulillah juga melihat beratnya perjuangan Muhammadiyah di Jambangan dengan yang seperti itu, kami sebenarnya sangat mohon bantuan pemikiran lah, minimal itu dari PDM yang sudah berhasil ini kepada PDM Jambangan, agar minimal tujuan yang pertama ya atau yang kedua ini untuk mendirikan sekolahan ini bisa berhasil. Bagaimana agar keberhasilan itu bisa terwujud, ini mohon dengan hormat lagi sangat pada Bapak pimpinan PDM ini, sepanjang ini, agar itu bisa diwujudkan. Ini aja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang kedua tadi apa itu kita tulis tadi, ya insya Allah nanti akan segera kita putuskan dalam rapat ini. Akan disusun ya. Warna yang
Dirimu belajar